Nasib sepak bola Indonesia pasca Pilpres. Ya, kita tahu sementara ini hasil dari real count dan quick count mengunggulkan pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, bagaimana kelanjutan sepak bola Indonesia pasca Pilpres ini? Ya, tapi kan sebelum gue bahas, gue pengen mastiin dulu ya, ini kan belum resmi. Emang kemungkinan besar Prabowo menang. Tapi ada kemungkinan lain, maksudnya antara Anies atau Ganjar ya. Ya gue nggak tahu pasti soal itu. Tapi yang jelas kalau menurut gue, legasi sepak bola Indonesia yang sudah dibangun oleh PSSI semenjak kepemimpinan Erick Thohir, mungkin sepak bola kita akan lebih bagus lagi, akan lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Di sini gue bukan pendukung Prabowo ya, tapi di sini gue melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Erick Thohir selama dia menjabat. Ya emang banyak sekali kalau kita bahas pemilu, bahas politik, bahas pilpres dan yang lain-lainnya, banyak pro kontra, banyak kontroversi. Tapi yang jelas di sini karena ini gue membicarakan sepak bola, gue akan membicarakan dari sisi konteks sepak bola. Nah, kita tahu bahwa Erick Thohir itu memiliki memiliki pengalaman yang luas ya di bidang sport, industri, terutama di bidang sepak bola dan basket. Tapi di bidang sepak bola, dia mempunyai, ya kita semua tahu dia itu mempunyai wawasan-wawasan, kebijakan, strategi, program-program yang sangat revolusioner buat PSSI. Ya mungkin ada ganjilan sedikit lah karena ada masalah politik atau apa. Tapi yang jelas untuk saat ini, ya emang lebih bagus di masa Erick Thohir. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen membahas sepak bola ini jika dinakodai oleh masing-masing capres. Yang gue tahu antara Prabowo, Anies atau Ganjar. Dari Prabowo, kita tahu Prabowo ini mempunyai rasa nasionalisme yang sangat kuat. Ya yang kesannya seperti itu. Nah, terus gue pernah dengar juga kalau Prabowo ini dia punya program untuk mengembangkan kemajuan sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah mengirim anak-anak muda, anak-anak yang potensial, anak-anak kecil berumur kisaran belasan atau 5-6 tahun sampai belasan tahun dikirim ke Akademi Qatar. Itu salah satu program yang pernah gue dengar dari Prabowo. Pada waktu kapan gue lupa, mungkin setahun apa 2 tahun yang lalu ya. Yang jelas baru-baru inilah ya kan, masih fresh lah setahun 2 tahun yang lalu. Tapi itu merupakan suatu keinginan atau motivasi yang sangat bagus untuk memajukan sepak bola Indonesia. Walaupun program pengiriman anak-anak usia dini ke Qatar, ke Akademi Sepak Bola di Qatar, itu sempat dikritik oleh Coach Justin. Gue pernah denger Coach Justin sempat mengkritik Prabowo dengan program dia mengirim anak-anak usia dini ke Akademi Sepak Bola di Qatar. Ngapain kita ngirim anak-anak usia dini kita ke Qatar? Kita itu kiblatnya harus ke Eropa. Nah, mungkin di sini gue setuju dengan Coach Justin ya. Tapi terlepas dari masalah setuju atau nggak setuju, yang jelas gue lihat antara pasangan Prabowo ini mempunyai niat yang bagus ya untuk sepak bola Indonesia ya. Tapi ya kita nggak tahu gimana kedepannya, nanti kita lihat saja. Tapi kalau kita melihat sekarang ya pondasi itu udah ada gitu. Pondasi niat untuk membangun sepak bola Indonesia itu sudah ada di tangan Prabowo. Dan nggak terkecuali jika misalkan Anies ya selain Prabowo dan di sisi lain Anies juga mempunyai program yang sangat bagus untuk sepak bola. Kita tahu ya, semenjak dia menjadi gubernur DKI Jakarta, dia sangat dicintai, sangat disayangi oleh fans Jackmania. Karena beliau ini, Anies Baswedan ini, sangat support terhadap perkembangan sepak bola Jakarta, khususnya Persija Jakarta. Bagaimana dia, yang kita tahu ya, salah satu prestasi yang kita tahu, dia membangun Stadion JIS, Jakarta International Stadium. Walaupun ya nasibnya sampai sekarang kita masih banyak perdebatan seperti apa. Tapi yang jelas support dia terhadap sepak bola sangat oke gitu. Walaupun emang caranya berbeda dengan Prabowo. Tapi yang jelas gue lihat antara Prabowo dan Anies ini mempunyai kebijakan untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih mantap lagi dan lebih elegan lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Nah kalau Ganjar gue nggak tahu ya. Mungkin Ganjar juga punya sih program atau punya pandangan untuk memajukan sepak bola Indonesia, tapi di sini gue belum tahu.
terlepas dari kontroversi dia pada Piala Dunia U20 ya, pasti para penikmat bola banyak sekali yang kurang suka dengan Ganjar karena kontroversi dia ketika itu yang membuat Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu pandangan gue dari ketiga capres soal masa depan sepak bola Indonesia. Tapi yang jelas, untuk kita balik lagi ke Prabowo dan Erick Thohir, di kubu Prabowo dan Erick Thohir, sepak bola ini gue rasa gue optimis dengan kemajuan sepak bola Indonesia kita. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang di awal ya, yang gue sebutkan berkali-kali, niat Prabowo yang sangat tulus untuk memajukan sepak bola Indonesia, ya seperti itulah yang gue lihat. Dan di sisi lain, punya backingan, punya power gitu. Jadi untuk semisal kita membutuhkan pembangunan infrastruktur sepak bola, Prabowo siap mensedekahkan atau mewakafkan lahannya atau hartanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Itu kabar yang gue dengar seperti itu. Dan oleh karena itu, gue yakin pada suatu saat nanti sepak bola Indonesia akan maju. Terutama saat ini sepak bola kita berada di puncak performanya, puncak kualitasnya, sedang dalam on the track yang bagus. Jadi sangat disayangkan jika track yang bagus ini mendapatkan intervensi atau hambatan-hambatan yang tidak perlu, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya ya ketika sepak bola Indonesia di-ban oleh FIFA. Tapi yang jelas saat ini, tadi yang gue bilang, sepak bola kita sedang dalam masa yang sangat bagus, masa transisi ke arah yang lebih bagus lagi, ke arah yang lebih positif lagi. Ditambah pada saat ini kita menghadapi masa pasca Pilpres 2024. Jadi gue yakin sepak bola kita akan lebih maju lagi, akan lebih berkembang lagi. Jadi gue sebelumnya sorry kalau gue sebut kata-kata yang sama, kata-kata yang berulang, karena ya itu yang gue rasain. Itu yang gue rasain dari hati, dari pengamatan gue, dari apa yang pernah gue lihat, dari apa yang pernah gue tonton. Kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi, dia juga akan menyediakan fasilitas. Prabowo ini pernah bilang dia akan menyediakan fasilitas nutrisi, fasilitas penyediaan pangan yang bernutrisi bagus untuk para atlet, terutama atlet sepak bola kita. Ditambah lagi, Prabowo ini adalah ketua pencaksilat Indonesia juga. Jadi walaupun gue rasa Prabowo emang masih kurang paham dalam bidang sepak bola, tapi dia punya track record dalam bidang olahraga. Dan hal ini ditunjang dengan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Kurang lebih seperti itu. Tapi gue tekankan sekali lagi, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan tim sesnya Prabowo, gue tidak melebih-lebihkan, tapi ini murni apa yang gue lihat. Seperti itu. Murni dari konteks sepak bola, bukan soal yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu dari apa yang gue lihat. Oleh karena itu, kita harus selalu support terhadap sepak bola Indonesia ke depannya. Seperti apa, kita tetap terus saksikan seperti apa ke depannya. Oke, terima kasih.